Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavia Sifani. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktikum korosi pada baku terhadap zat cair. Tujuan dari praktikum yang saya lakukan itu: satu, mengetahui proses perkaratan pada baku dengan berbagai perlakuan. Dua, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan baku mengalami korosi. Tiga, mengetahui cara pencegahan korosi pada baku. Landasan teori. Korosi merupakan perubahan baku secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanisme logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia merupakan proses terjadinya reaksi redoks secara spontan. Contoh korosi pada besi berbentuk oksidasi besi Fe2O3 X H2O. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Faktor-faktor yang mempercepat korosi sebagai berikut: air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memiliki peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air seperti di gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Elektrolit merupakan tempat atau media menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengangkat elektron. Permukaan logam yang tidak rata. Bentuk permukaan logam juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu disebabkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut berperan sebagai anoda dan katoda. Terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam bersinggungan memiliki perbedaan potensi elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Alat dan bahan yang saya gunakan: gelas, masing-masing gelas plastik 4 buah dan gelas kaca 2 buah. Paku dan peniti dengan paku 4 buah, peniti 1 buah, amplas 1 buah, plastik bening 4 buah sebagai penutup, karet gelang 5 buah, alat tulis, pulpen, dan kertas. Bahan yang digunakan: 1 air biasa, 2 larutan cuka, 3 larutan garam, dan yang keempat larutan cuka dan baikling. Cara kerja atau langkah-langkah: yang pertama, paku digosokkan dengan amplas hingga berubah menjadi putih. Lalu disusun rangkaiannya, masing-masing gelas diberi 1 paku dan peniti. Lalu di setiap gelas itu diberikan larutan dan diberi label, lalu ditutup oleh plastik bening dan dikareti dan ditunggu selama 5 hari dan lalu diamati perubahannya. Hasil pengamatan: pada perlakuan paku dan air kran, pada hari pertama tidak berkarat, setelah hari kelima sangat berkarat. Paku dan cuka, hari pertama tidak berkarat, hari kelima paku berwarna hitam. Hasil ketiga, paku dan larutan garam NaCl, hari pertama tidak berkarat, hari kelima berkarat. Peniti dan larutan cuka plus baikling, hari pertama tidak berkarat, hasil pengamatan dari kelima berkarat. Paku yang tidak diberi perlakuan, hasil pertama sedikit berkarat, hari kelima berkarat. Lampiran sebelum dan ini lampiran sesudahnya bisa dilihat pada peniti yang berisi baikling dan cuka, airnya berubah menjadi oranye
Pembahasan gelas berisi paku dan air biasa yang tertutup. Paku pada gelas mengalami perkaratan pada hari kedua dan perkaratan tersebut makin bertambah sampai hari kelima. Sebagian karatan menempel pada paku dan sebagian larutan dalam air. Warna air berubah menjadi keruh. Gelas berisi paku dan cuka tertutup. Paku pada gelas tersebut terdapat gelembung di sekitar paku dan setelah beberapa hari paku berubah warna menjadi hitam. Tidak ditemukannya adanya karatan dan air tidak berubah warna pada hari kelima. Gelas berisi paku dan larutan garam tertutup. Paku pada garam tersebut mengalami perkaratan pada hari kedua. Sebagian karatan tersebut mengendap ke dasar karatan tersebut makin bertambah sampai hari kelima. Warna air berubah menjadi keruh. Gelas berisi peniti dan baiklin plus cuka. Setelah 10 menit warna larutannya berubah menjadi oranye, mengalami perkaratan pada hari pertama tapi hanya sedikit setelah didiamkan beberapa jam di hari pertama dan karatan semakin bertambah pada hari kelima. Pembahasan gelas berisi paku tidak diberi perlakuan. Pada hari pertama tidak berkarat tapi pada hari kelima mulai berkarat sedikit. Kesimpulan, korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh zat lain secara kimia, misalnya perkaratan besi. Korosi merupakan reaksi logam menjadi ion dan permukaan logam yang kontak langsung dalam lingkungan berair dan oksigen. Faktor-faktor yang mengaruhi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, dan lain-lain dari lingkungannya, yaitu udara, suhu, kelembapan, dan keasaman zat kimia. Korosi dapat dicegah dengan cara melapisi bahan anti korosi seperti dilapisi minyak atau dicat. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.